apakah tidak ada hubungan dengannya? Bab 200. Setelah telepon pada hari itu, Rehan tidak pernah lagi menelpon dirinya. Yuki sudah beberapa kali mencoba menghubungi Rehan, tetapi semua dijawab oleh sekretarisnya. Berkata jika presiden mereka sangat sibuk, tidak dalam keadaan bisa mengangkat telepon, dan dia nanti akan memberitahukan kepada presiden Rehan. Tetapi Rehan sama sekali tidak pernah menghubunginya. Sepertinya Rehan benar-benar sangat sibuk. Masalah yang begitu besar seperti ini bukanlah masalah main-main. Yuki menyemangati dirinya sendiri. Rehan tidak bisa mengangkat teleponnya karena terlalu sibuk. Pada akhirnya hari ini adalah hari Minggu. Yuki sudah bangun pagi sekali, lalu membereskan rumah, lalu mencoba baju seharian, dan memilih menggunakan gaun Sabrina. Pada saat hanya ada mereka berdua, Rehan menyukai jika Yuki memakai pakaian yang lebih seksi. Terus menunggu telepon dari Rehan. Tetapi Rehan sama sekali tidak menghubungi dia. Yuki tidak bisa lagi menahannya, lalu dia pun menelpon Rehan. Tetapi lagi-lagi sekretarisnya yang mengangkat teleponnya. Yuki benar-benar merasa tenggelam hingga dasarnya. Halo, Nona Yuki. Hari ini Presiden Rehan tidak pulang ke kota C, karena di kota H masih memiliki beberapa masalah yang masih belum diselesaikan. Presiden Rehan akan ada di sini untuk sementara waktu. Hingga berapa lama? Yuki menanyakan pertanyaan yang ditunggu-tunggunya. Suara sekretaris terdiam sejenak, lalu berkata, masalah ini masih tidak jelas. Presiden Rehan tidak pernah mengatakannya. Setelah memutuskan teleponnya, Yuki merasa sangat kecewa karena mengira Rehan akan pulang hari ini. Dia sudah membuat rencana akan membawa Ken dan Rehan untuk keluar bersama. Setelah sibuk memikirkan hal yang tidak-tidak, handphonenya berbunyi lagi. Yuki melihatnya sebentar. Dan itu adalah Tania. Dengan ragu mengangkat telepon itu, suara Tania terdengar sangat gembira. Yuki, terima kasih. Hari ini Rehan mengajakku bertemu. Rehan mengajaknya bertemu? Bukankah dia sangat sibuk? Sibuk hingga sekretarisnya yang selalu mengangkat teleponnya. Mengapa bisa memiliki waktu untuk bertemu dengan Tania? Kepala serta hati Yuki seperti sedang ditusuk oleh benda tajam. Sakit hingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bukankah Rehan masih melakukan perjalanan bisnis di kota H? Yuki berkata meragukan diri sendiri. Suara Tania membawa suatu kebahagiaan. Dia akan mencuri beberapa waktu untuk kembali ke kota C dan bertemu denganku. Yuki, terima kasih. Mencuri beberapa waktu untuk pulang ke kota C. Mengapa permainan yang begitu akrab? Ternyata dia bukanlah satu-satunya yang menikmati peran sebagai perempuan yang ditemui Rehan. Tania sudah 3 tahun bersama dengan Rehan. Mau bagaimanapun, mereka pasti ada perasaan. Terlebih lagi, hingga Tania demi Rehan melakukan 3 kali aborsi. Yuki merasakan suatu kehampaan yang luar biasa. Jatuh terduduk di atas sofa,
Pertama dia mengira dia sangat mempercayai cinta, yang sebenarnya tidak setegas apa yang dia pikirkan. Di kedai kopi Kotaha, Tania berpura-pura sedang duduk melihat ke arah pintu. Dia sudah duduk di sana selama 2 jam lebih. Tetapi Rehan masih juga belum terlihat di sana. Akhirnya, dari balik pintu kaca, terlihat bayangan tinggi seorang pria. Memakai kemeja simpel berwarna abu-abu, celana panjang hitam. Tetapi tetap mengeluarkan aura pangerannya. Itu adalah Rehan. Tania sibuk melambai-lambaikan tangannya. Rehan mempunyai kaki yang panjang. Baru beberapa langkah sudah sampai di hadapan Tania dan duduk di hadapan Tania. Tidak ada rasa sungkan sama sekali, dia berkata. Kamu ingin mengatakan apa? Aku hanya bisa memberimu waktu 30 menit. 30 menit? Tania mencengkram erat taplak meja di bawahnya. Hatinya terkena hinaan yang begitu besar. Air matanya sudah membasahi seluruh wajahnya. Rehan, bagaimana bisa kamu begitu dingin? Mata elang Rehan menatap Tania. Dingin? Aku kira aku sudah bersikap baik. Tidak memiliki keperluan untuk bersikap ramah. Air mata Tania seketika mengalir. Rehan, aku tahu kamu masih marah kepadaku. Aku tidak seharusnya berkata sembarangan terhadapmu. Berkata bahwa kamu akan bangkrut. Bahkan lubang di jembatan tidak bisa menahannya. Ketika aku melihat kamu memeluk Yuki, aku begitu marah hingga seperti sudah akan menjadi gila. Rehan, apakah kamu mau memaafkanku? Aku begitu patah hati karena aku sangat mencintaimu, terlalu peduli padamu. Tania berkata dan mengubah suara dan ekspresinya seperti pear blossom yang sedang bermandikan hujan. Rehan menatapnya dengan tatapan aneh, mengeluarkan senyum sinis kepadanya. Tania, kamu pikir ada artinya lagi jika kamu berpura-pura terlihat menyedihkan seperti ini? Kamu tidak usah memberitahu aku apa yang dilakukan oleh ayahmu. Kamu tidak tahu apapun. Aku sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Tania merasa terkejut. Bagaimana bisa? Ayahnya sudah turun tangan. Bukankah masih akan menunggu sebentar lagi, baru akan turun tangan? Tania dengan terburu-buru melebarkan matanya, lalu sekali lagi memberikan tatapan perlu dikasihani. Rehan, aku mengatakan permasalahan jika kamu ingin meminta putus denganku kepada ayahku. Mungkin karena itu juga ayahku merasa marah. Baru bisa melakukan sesuatu yang menyusahkanmu. Tetapi percaya padaku, aku sama sekali tidak mengetahui hal ini. Jika aku mengetahuinya, bagaimana bisa aku duduk diam saja? Rehan, kamu tahu jika aku sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak bisa merasakannya?